kita akan membahas mengenai Taman Sari Gunungan. Adalah salah satu situs sejarah yang terletak di Banda Aceh, Indonesia. Gunungan sendiri adalah sebuah monumen yang konon dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sebagai hadiah untuk istrinya. Taman Sari Gunungan ini diyakini memiliki sejarah yang erat dengan kehidupan sejarah Aceh pada abad ke-17. Selain sebagai tempat rekreasi, Gunungan juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh pada masa lalu. Selanjutnya kita membahas mengenai makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda yang terletak di Banda Aceh merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Iskandar Muda, seorang penguasa yang berkuasa pada masa Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Beliau terkenal karena keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Aceh, mengembangkan perekonomian, dan memajukan kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh pada zamannya. Makam ini menjadi tempat ziarah penting bagi warga setempat dan pengunjung yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah dan warisan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu landmark yang penting di Banda Aceh, Indonesia. Dibangun pada tahun 1879, masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan simbol penting dari sejarah dan budaya Islam di wilayah tersebut. Selama beberapa abad, Masjid Raya Baitur Rahman telah menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya bagi masyarakat Aceh. Masjid ini juga memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan dan sejarah perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya adalah batu nisan. Batu nisan merupakan prasasti atau penanda, biasanya berupa batu yang ditempatkan di atas pusara. Batu nisan biasanya ditulis nama almarhum, tanggal lahir, dan tanggal kematian yang ditorehkan di atasnya. Terkadang juga bersama dengan pesan pribadi, epitaf atau doa. Beberapa batu nisan juga mungkin berisi potongan seni pemakaman, terutama detail dalam relief batu. Selanjutnya adalah rapai. Rapai merupakan sebuah alat musik pukul yang berasal dari Aceh. Menurut kepercayaan masyarakat Aceh, alat musik ini diciptakan oleh Syekh Ahmad bin Rifai yang merupakan pendiri Tarikat Rifaiyah. Rapai merupakan alat musik tradisional Aceh yang ditabuh menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan stik. Sejarah rapai ini tidak terlepas dari peradaban masuknya Islam di Aceh, karena rapai ini diperkenalkan oleh seorang ulama besar dari Baghdad yang menyebarkan Islam ke Aceh. Selanjutnya adalah naskah kuno. Naskah kuno juga dapat dinyatakan sebagai dokumen suatu bangsa karena dokumen sendiri diantaranya diartikan sebagai suatu tulisan yang memuat informasi penting. Isi suatu naskah atau dokumen tertulis sering juga memberikan informasi aspek budaya bangsa dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah kuno mampu memberikan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, tebir gempa atau gejala alam, psikologi manusia, dan sebagainya. Masjid Tua Indrapuri adalah sebuah bangunan bersejarah bekas istana dan candi dari Kerajaan Lamuri sekitar abad ke-12 Masehi dan merupakan tempat pemujaan sebelum agama Islam masuk. Saat itu, Kerajaan Lamuri berperang dengan pasukan bajak laut dari Tiongkok dan pada akhirnya perang dimenangkan oleh Kerajaan Lamuri atas bantuan Merah Johan, yaitu Pangeran dari Lingga, yang kemudian menjadikan Kerajaan Lamuri sebagai penganut Islam. Tempat ini yang sebelumnya kuil diubah menjadi sebuah masjid. Masjid Indrapuri, tempat ibadah yang saat ini juga masih digunakan masyarakat sekitarnya. Terletak di Desa Kede, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Masjid Indrapuri ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Menilik dari namanya, Indrapuri terdiri dari dua suku kata, yaitu Indra dan Puri. Indra adalah salah satu dewa dalam panteon Hindu, sedangkan Puri bermakna sebagai tempat untuk pemujaan. Dalam konteks Hindu, Indrapuri bermakna tempat untuk pemujaan Dewa Indra. Berdasarkan telaah nama menunjukkan adanya unsur Hindu yang terserap dalam masyarakat Aceh. Rencong adalah salah satu bentuk material dari budaya Aceh yang secara kasat mata kita akan kesulitan apabila membahas pemaknaan secara simbolis terhadap benda ini. Untuk itu, apabila kita ingin melihat makna rencong, maka rencong bukan dilihat sebagai wujud material kebudayaan, tetapi dilihat dari simbol dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan sistem simbol yang tersedia dalam kehidupan umum sebuah masyarakat yang sesungguhnya menunjukkan sistem makna. Rencong salah satu senjata tradisional dan dianggap berkhasiat, tidak sembarangan dalam proses pembuatannya. Cara menempanya dan memilih besi tidak boleh sembarangan seperti membuat jenis senjata tajam lainnya.
Di masa Aceh mengusir Portugis dari seluruh tanah Sumatera dan tanah Malaka serta masa penjajahan Belanda, rencong merupakan senjata yang mematikan di samping pedang dan bedil yang digunakan di medan perang. Dalam Museum Aceh adalah salah satu museum tertua di Indonesia dengan usia lebih dari 100 tahun. Awalnya, bangunan ini adalah rumah tradisional Aceh atau Rumah Aceh. Bangunan ini sebenarnya berasal dari Paviliun Aceh yang awalnya dipamerkan dalam pameran kolonial di Semarang pada tahun 1914 antara tanggal 13 Agustus hingga 15 November. Paviliun Aceh ini memamerkan banyak koleksi. Terdapat barang-barang pusaka milik tokoh-tokoh Aceh. Setelah Indonesia merdeka, museum ini menjadi milik pemerintah Aceh. Pada tahun 1969, museum ini dipindahkan di lokasi saat ini, yaitu berada di Jalan Sultan Mahmud Shah nomor 10, Trinity, Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Selanjutnya, Masjid Tuha Indrapurwa adalah sebuah masjid Tuha yang terletak di Desa Lambanuk, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Masjid ini diperkirakan didirikan pada abad ke-17 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Pada awalnya, masjid ini dibangun di daerah Pati Ara. Namun dikarenakan terjadi abrasi laut, masjid ini dipindahkan ke tempatnya yang sekarang, di mana bekas-bekas pondasi masjid lama masih bisa dilihat ketika air laut surut sekitar 2 kilo dari bibir pantai, di mana ketika terjadi tsunami pada tahun 2004, masjid ini hancur dan kemudian dibangun kembali, di mana terdapat jejak candi yang ada di Masjid Indrapurwa yang sekarang tidak terlihat lagi, di mana sebelum hancur oleh tsunami yang menyebabkan masjid ini dipindahkan ke lokasi di mana tahun pemindahannya tidak diketahui. Namun penduduk sekitar meyakini perpindahan ini dilakukan lebih dari 500 tahun yang lalu, di mana didukung oleh arsitektur masjid yang mengikuti gaya tradisional Aceh kala itu, di mana mimbar masjid tersebut bertuliskan ukiran tulisan 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, di mana angka itu diduga adalah tahun pembuatan mimbar. Diduga perpindahan masjid tersebut dilakukan pada zaman Sultan Ibrahim Mansur Shah, yaitu pada tahun 1859 sampai 1870 Masehi. Masjid Tengku di Anjung berdiri di Lembah Krum, Aceh, Kampung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Di balik arsitektur yang masih kental dengan nuansa tradisional, masjid ini menyimpan sejarah yang panjang, di mana Masjid Tengku di Anjung pernah lenyap disapu tsunami pada 24 Desember 2004, namun dibangun kembali dengan konstruksi beton untuk tempat beribadah sekaligus simbol perjuangan rakyat Aceh yang tak lekang zaman. Masjid Tengku di Anjung merupakan salah satu masjid tertua di Banda Aceh, di mana sebuah riwayat menyebutkan masjid itu dibangun pada tahun 1769 oleh Syed Abu Bakar bin Husain bin Faqih, ulama besar asal Hadramaut, Yaman. Ia mengembara ke Asia Tenggara dan menetap di Aceh menyiarkan Islam semasa Sultan Alauddin Mahmud Shah, yaitu tahun 1760 sampai 1781, memimpin kerajaan Aceh Darussalam, di mana Syed Abu Bakar dijuluki oleh masyarakat Aceh sebagai Tengku di Anjung. Sebuah catatan menyebutkan Syed Abu Bakar hijrah ke Aceh pada 1642 Masehi. Ia diutus dari Yaman ke Asia Tenggara untuk menyebar Islam. Pada saat bersamaan, dua ulama seangkatannya juga ditugaskan untuk mengembara ke India dan Mesir. Saat tsunami menerjang Aceh, yaitu pada tahun 2004, Masjid Tengku di Anjung rata dengan tanah, yaitu tinggi gelombang di sini mencapai 4,5 meter, seperti tertera pada tugu samping masjid, di mana barang-barang peninggalan Tengku di Anjung seperti kitab-kitab kuno, keramik, guci kuno dan lainnya hilang dilumat arus.
Rumah Aceh dipercaya sudah ada sejak zaman Aceh dipimpin oleh raja. Konon rumah Aceh didesain sedemikian rupa karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Aceh pada zaman tersebut. Rumah Aceh bukan sekedar hunian biasa. Rumah Aceh juga mempresentasikan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan dan alam semesta. Ekspresi keyakinan itu terwujud dari bahan-bahan rumah Aceh yang semuanya diambil dari alam, seperti tiang yang terbuat dari kayu pilihan, dinding dari papan kayu, atau dari rumbia, dan sebagainya. Bahkan bagian-bagian rumah Aceh ini tidak dipaku dengan besi, melainkan dengan pasak atau tali dari rotan, sehingga rumah Aceh ini bisa dibilang juga berfungsi sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas kekayaan alam yang diberikan Tuhan. Rumah Aceh memiliki ciri khas tersendiri sehingga orang bisa sangat mudah untuk mengenalinya. Di antara ciri khas rumah Aceh adalah jumlah tangga yang menuju ke ruang utama selalu dibuat ganjil. Jumlah ganjil anak tangga ini dianggap sebagai bentuk religius masyarakat Aceh. Dari sisi bentuk, rumah Aceh dapat dikenali dengan bentuknya yang persegi panjang, di mana posisi rumah selalu dibuat membujur dari barat ke timur. Di bagian depan, rumah Aceh selalu disediakan gentong air dalam ukuran besar, yaitu fungsinya untuk membasuh kaki sebelum masuk ke rumah.